Pernah nggak sih Anda merasa kalau dunia kita ini rasanya lagi di ujung tanduk? Kayak ada sesuatu yang besar bakal terjadi? Kalau iya, Anda nggak sendirian. Nah, kali ini kita bakal coba bedah sebuah pola dari zaman kuno yang mungkin, sekali lagi menentukan nasib dunia kita. Perasaan ini, perasaan kalau dunia lagi menuju kekacauan besar, kayaknya dirasain banyak orang. Tiap kita buka berita, isinya pasti ketegangan baru, konflik baru, bener nggak? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Apa semua ini cuma kebetulan aja? Atau jangan-jangan ada sebuah siklus, sebuah pola dalam sejarah yang bisa bantu kita ngerti apa yang lagi terjadi sekarang? Oke, jadi gagasan kalau sejarah itu berulang, berputar dalam sebuah siklus, itu sebenarnya bukan hal baru. Ada seorang investor sekaligus sejarawan, namanya Ray Dalio, yang udah memetakan sebuah pola yang terus terjadi selama 500 tahun terakhir loh. Menurut Dalio, siklus naik turunnya sebuah kerajaan itu selalu sama. Awalnya, sebuah negara bangkit karena inovasi, pendidikan, dan kondisi keuangan yang sehat. Tapi pas sudah di puncak, saat lagi jaya-jayanya, disitulah muncul musuh terbesar, rasa puas diri. Inovasi jadi mandek, utang mulai numpuk, dan kemunduran sudah di depan mata. Dan ini nyambung banget sama kutipan terkenal dari George Santayana. Pentingnya kita paham pola sejarah itu bukan buat ngapalin tanggal atau nama, tapi biar kita nggak jatuh ke lubang yang sama, lagi dan lagi. Sekarang, kita bakal fokus ke satu pola yang spesifik, pola yang terbukti bahaya banget. Dan celakanya, terus-terusan keulang sepanjang sejarah. Coba deh, lihat angka ini. 12. Dari 16 perang paling besar dalam 500 tahun terakhir, 12 diantaranya itu disebabkan oleh satu dinamika yang sama persis. Satu pola yang sangat mematikan. Inilah yang disebut jebakan Thucydides. Kenapa namanya gitu? Karena dinamain dari seorang sejarawan Yunani kuno yang pertama kali mengamatinya. Intinya sederhana, kalau ada kekuatan baru yang mulai mengancam posisi si jawara bertahan, kemungkinan besar hasilnya adalah perang. Cerita aslinya datang dari Yunani kuno. Jadi ada Athena, si penguasa saat itu. Saking kuatnya, mereka bisa ngalahin kekaisaran Persia yang raksasa. Tapi, kekuatan mereka ini justru bikin tetangganya, Sparta, yang lagi naik daun juga jadi ketakutan. Karena merasa terancam, Sparta akhirnya cari kawan, bikin aliansi, dan menyerang Athena tepat di saat mereka lagi lengah. Hasilnya, Athena pun jatuh. Jadi polanya jelas kan? Di satu sisi ada Athena, si raksasa yang udah terlalu percaya diri sampai jadi lengah. Di sisi lain ada Sparta, si penantang yang lebih kecil tapi ambisius dan penuh ketakutan yang diam-diam ngumpulin kekuatan. Dan akhirnya si jawara bertahan pun tumbang. Oke, itu kan cerita ribuan tahun lalu. Pertanyaannya, apa pola kuno ini masih kejadian lagi sekarang? Menurut seorang profesor dari Harvard, Graham Allison, jawabannya, iya banget. Nah, disinilah perbandingannya jadi kelihatan jelas. Amerika Serikat bisa dibilang adalah Athena hari ini. Penguasa dunia yang udah mapan, tapi banyak analis bilang lagi nunjukin tanda-tanda kemunduran dan rasa puas diri. Lalu siapa Spartanya? Cina. Si penantang baru yang super ambisius, yang punya rencana matang untuk jadi nomor satu di dunia pada tahun 2049. Dan persaingan ini bukan cuma adu argumen politik loh. Ini adalah pertarungan di berbagai bidang, ekonomi, militer, dan ini menciptakan banyak titik panas berbahaya di seluruh penjuru dunia. Salah satu tanda kemunduran itu bisa kita lihat dari utang. Coba lihat, negara-negara mapan kayak Jepang dan Amerika, utang nasionalnya itu jauh lebih besar dari seluruh hasil ekonomi mereka dalam setahun. Ini tanda kerapuhan. Sementara itu, rasio utang Tiongkok jauh lebih terkendali. Posisi keuangan mereka lebih kuat. Dan biar kita kebayang segede apa masalahnya, ini adalah jumlah utang nasional Amerika saat ini. 38,3 triliun dolar. Angka yang, luar biasa besar. Ini menunjukkan ada potensi kerapuhan ekonomi yang serius di balik status mereka sebagai penguasa. Nah, di tengah persaingan dua raksasa ini, ada efek sampingnya. Negara-negara lain jadi punya ruang buat bergerak lebih berani. Kita ambil contoh Iran. Kenapa sih mereka bisa begitu percaya diri dan agresif di panggung dunia akhir-akhir ini? Apa kartu as yang mereka pegang? Ini dia kuncinya, kartu as nuklir. Badan Energi Atom Internasional udah mengkonfirmasi kalau Iran punya uranium yang diperkaya, dan mereka menyembunyikannya 110 meter di bawah tanah. Itu terlalu dalam, bahkan untuk bom penghancur bunker tercanggih sekalipun. Aset ini ngasih mereka daya tawar yang sangat-sangat besar.
Dan bukan cuma itu, Iran punya lebih dari 3.000 rudal balistik yang siap diluncurkan. Militer mereka juga udah sangat berpengalaman dalam perang. Mereka udah puluhan tahun bertahan di bawah sanksi. Dan bahkan ada ahli nuklir Rusia di fasilitas-fasilitas utama mereka. Jadi kalau ada yang mau menyerang langsung, risikonya bukan main. Dengerin deh kutipan ini. Seorang mantan Jenderal Pentagon pernah bilang kalau pasukan Amerika cuma bisa bertahan menyerang Iran selama sekitar 2 minggu. Ini nunjukin sebuah fakta yang mengejutkan. Iran itu bukan lawan yang enteng. Mereka adalah tantangan yang sama sekali berbeda dari konflik-konflik sebelumnya. Jadi, poin utamanya adalah semua ini saling berhubungan. Gara-gara si jawara bertahan dan si penantang baru sibuk adu kuat, dunia jadi nggak stabil. Nah, ketidakstabilan ini yang ngasih kesempatan buat kekuatan lain untuk unjuk gigi. Tatanan dunia lama yang kita kenal pelan-pelan sedang terurai. Jadi, sejarah sudah menunjukkan polanya. Kekuatan baru menantang penguasa. Ketakutan dan rasa puas diri memicu konflik. Jebakannya sudah terpasang di depan mata kita. Pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, bisakah kita kali ini berhasil menghindarinya?